Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subuhun qudusun rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Di dalam Al-Quran, dalam surat An-Nahl ayat yang ke-97, di mana Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita tentang nilai daripada amal saleh. Allah berfirman, man amila salihan min zakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Pada ayat ini yang pertama Allah katakan, siapa saja dari hamba Allah Subhanahu wa taala yang mengerjakan amal saleh, baik dari kalangan laki-laki maupun perempuan, maka sungguh kami Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepadanya hayatan thayyibatan, kehidupan yang baik. Semua kita kalau ditanya pingin kehidupan yang baik, semua pasti berharap agar kehidupannya baik, ya. Kemudian untuk mendapatkan kehidupan yang baik tentu ada ikhtiar demi ikhtiar yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Kemudian hasil daripada ikhtiar tersebut kita serahkan kepada Allah sambil berharap Allah berikan kita penghargaan lewat kehidupan yang baik itu. Dan selain itu kata Allah, wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan kami Allah Subhanahu wa taala akan berikan pula balasan berbentuk pahala yang lebih baik daripada apa yang telah mereka kerjakan. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini yang pertama bermuatan tentang janji Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang melaksanakan amal saleh. Ulama banyak pandangan mereka tentang apa itu amal saleh, dan kita sering mengucapkan kan tentang amal saleh. Ada ulama yang berpandangan bahwasanya amal saleh itu adalah perbuatan yang dilakukan oleh setiap hamba-hamba Allah yang mengikuti petunjuk yang termaktub dalam kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik dia seorang laki-laki maupun seorang perempuan. Dan orang tersebut perbuatannya itu dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah katakan di sini di awal firman-Nya itu, ya, man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun. Karena ada banyak orang buat amal baik tapi tidak mukmin. Kalau tidak mukmin, perbuatan baiknya belum masuk pada amal saleh. Di sini Allah tekankan tentang ada bobot
keimanan yang dimiliki oleh hamba-hamba Allah ketika dia melakukan sebuah pekerjaan yang baik. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan dari salah seorang sahabat Nabi, Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Kata Abdullah bin Abbas bahwasanya yang dimaksudkan dengan hayatan thayyibatan yang didapati oleh orang-orang yang melakukan amal saleh, kemudian amal salehnya itu dibungkus dengan keimanan yang baik. Hayatan thayyibatan yang dimaksud di sini adalah, kata Ibnu Abbas, rizki yang halal dan yang baik. Jadi hayatan thayyibatan, Allah hadirkan rizki baginya. Rizki ini tidak hanya serta-merta hanya uang, ya, anak yang taat, anak yang patuh, rizki. Keluarga yang damai, yang tenang, rizki. Tempat tinggal yang aman, rizki. Dapat teman kerja yang solid, yang kompak, itu rizki. Ya. Jadi rizki di sini maknanya luas. Rizki yang dimaksudkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, beliau pernah menjelaskan dalam salah satu bab dalam kitab Al-Hikam yang dikarang oleh beliau tentang kehidupan dunia, yang di situ beliau katakan kehidupan dunia ini senantiasa diisi dengan segala macam bentuk kesukaran dan kesulitan. Dan selama engkau hidup di dunia, pasti engkau akan menghadapi berbagai macam bentuk cobaan dan ujian. Kata beliau, la tastaghrib wuqu'al aqdari ma dumta fi hadhihi ad-dar. Kata Ibnu Athaillah, jangan engkau heran karena terjadinya kesukaran demi kesukaran atau kesulitan demi kesulitan selama engkau masih tinggal di negeri ini, maksudnya masih tinggal di bumi ini, di dunia ini. La tastaghrib, jangan heran, jangan kaget, karena di dunia ini memang tempat hamba-hamba Allah itu diuji. Ya, musibah yang turun beberapa waktu yang lalu terhadap saudara-saudara kita yang berada di Cianjur. Bagi mereka yang beriman, itu ujian. Bagi mereka hamba-hamba Allah yang mukmin, kemudian mereka berada pada arena kemaksiatan, itu teguran. Yang beriman itu ujian. Bagi yang mukmin kemudian berada pada arena kemaksiatan, itu teguran dari Allah. Bagi orang-orang yang ingkar, yang melawan Allah, itu azab. Dan ini selaras dengan apa yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Athaillah, la tastaghrib, jangan engkau heran, fa innaha ma abrazat illa ma huwa mustahiqqun wasfiha wa wajibu na'tiha. Sebab memang begitulah yang patut terjadi dan yang menjadi karakter dunia. Ya. Ini karakter dunia begini, dan selalu akan terjadi. Makanya setiap hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang berada di atas buminya Allah Subhanahu wa ta'ala, dia harus siap sedia dengan
kesulitan dan kesukaran yang bakal datang menghampiri hidupnya. Ada aja. Ada orang mungkin dia tidak sulit uang, ya, dia tidak sulit uangnya, tetapi dia sulit ngurus anaknya. Hartanya banyak, perusahaannya di mana-mana. Dia nggak mengalami kesulitan mengenai finansial, tapi sulit ngurus satu orang anaknya. Ada orang dia tidak merasakan kesulitan mengenai karirnya, lancar karirnya, tapi sulit jodohnya. Jadi masing-masing manusia ini selama dia hidup di dunia ada tingkatan kesukaran demi kesukaran yang menghampiri kehidupannya. Karena itu kata Imam Ibn Athaillah, ini karakter dunia, sifatnya dunia seperti itu. Dan itu patut terjadi. Darul imtihan, negeri di mana tempat ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan kepada Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kata Nabi, jika engkau dapat beramal karena Allah Subhanahu wa taala dengan rela dan keyakinan, maka laksanakanlah. Tetapi jika engkau belum dapat melakukannya, bersabarlah. Karena kesabaran yang engkau miliki dalam menghadapi kesukaran tersebut merupakan suatu keuntungan yang besar. Ini pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Sekarang kita bahas tentang man amila salihan. Apa itu amal saleh? Yang pertama termaktub dalam Al-Qur'anul Karim surat An-Nisa ayat 124. Allah berfirman, "Wa may ya'mal minas salihati min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun." Lagi-lagi sama seperti surat An-Nahl tadi ayat 97. Ya, barang siapa yang mengerjakan amal saleh dari laki-laki ataupun perempuan, wa huwa mu'minun, dan dia dalam kondisi beriman, faulaika yadkhulunal jannata, mereka itu adalah hamba-hamba Allah yang akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, wala yuzlamuna naqira, dan mereka tidak akan dianiaya sedikit pun. Jadi orang yang bertahan dengan amal saleh, insya Allah tidak akan mendapatkan penganiayaan sedikit pun. Dan dia bertahan dengan amal salehnya, dia tidak akan terzalimi di dunia. Tidak akan terzalimi. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sering temukan dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menggandeng kata iman dan amal saleh. Selalu ibarat mata rantai yang tak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Ya. Mengapa? Karena semua hamba Allah yang beriman, apa saja perbuatannya harus dikaitkan dengan dimensi keimanannya. Jadi perbuatannya harus berlandaskan keimanan yang benar. Yang dia lakukan benar-benar sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena semua perbuatan hamba Allah yang beriman tujuannya apa? Mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah perbuatannya itu bermuatan iman, dan perbuatan yang bermuatan iman tersebut tentu pasti dilakukan oleh hamba-hamba Allah yang beriman dengan penuh keikhlasan. Dan keikhlasan yang dimilikinya itu harus memiliki penguatan lewat niat.
Makanya dalam sebuah riwayat hadis, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, niyatul mar'i khairun min amalih. Niat seseorang itu jauh lebih baik daripada amalnya. Dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-110 kita sering dengar firman Allah ini, di mana di situ dijelaskan kepada kita bahwasanya seluruh amalan yang kita buat ini harus bermuatan niat yang tulus tanpa batas karena Allah Subhanahu wa taala, dan benar-benar dipersembahkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak ada nilai penduaan kepada Allah. Ya. Di mana Allah berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Maka kata Allah, maka barang siapa dari hamba Allah Subhanahu wa taala yang yarju liqa'a rabbih, yang memiliki keinginan yang kuat untuk berjumpa dengan Tuhannya, maksudnya dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kan jumpa sama Allah harus ada di surga, nggak mungkin tidak ada di surga. Jadi dia ingin berada di surga, kemudian setelah itu berjumpa dengan Allah, falyamal amalan salihah, maka hendaklah dia melakukan amal saleh. Dan tidak berhenti di situ. Amal saleh yang dia lakukan wala yusyrik, ya, tidak ada penyekutuan di dalamnya, ya, benar-benar karena Allah, bersih, murni, tanpa terkontaminasi dengan sesuatu yang akhirnya menggagalkan nilai amalnya itu. Karena kalau tidak murni, amalnya cacat. Maka di sini Allah katakan wala yusyrik, jangan dia melakukan penduaan. Lillahnya itu betul-betul sungguh-sungguh serius karena Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibn Qayyim, beliau pernah berkata bahwasanya tidak ada, kata beliau ini pendapat ulama-ulama salaf. Pendapat ulama-ulama salaf bahwasanya tidak ada satu perbuatan atau amal yang dikerjakan oleh hamba Allah Subhanahu wa taala sekecil apapun, kecuali pekerjaan atau perbuatan tersebut akan ditanyakan dengan pertanyaan, mengapa engkau melakukannya dan bagaimana engkau melakukannya. Tanya itu. Apa saja yang kita buat ini, ya, mau besar, mau kecil, bahkan sekecil apapun kata beliau, melainkan kau bakal ditanya, kenapa kau lakukan? Setelah itu, bagaimana cara kau melakukannya? Sama ketika ada orang lagi di sidang dia tentang suatu perbuatan, kan ditanya dia, kenapa kau lakukan itu? Ya, ditanya kan. Setelah itu apa? Rekonstruksi kan? Rekonstruksi itu apa? Untuk mendapatkan pengetahuan bahwasanya ini orang bagaimana cara dia melakukannya. Subhanallah, di hari akhir itu bakal begitu juga. Di dunia kita sering lihat kan, ada pelaku kejahatan itu kan dia pertama kali, ya, disidik kan? Disidik lebih dulu. Setelah disidik, setelah namanya penyelidikan, setelah itu apa? Rekonstruksi kan. Jadi ditanya pertama kali kenapa, apa motifnya, digali terus tentang motifnya. Setelah itu rekonstruksinya, gimana cara lakukan. Kata Imam Ibn Qayyim, ulama salaf lu ngomongnya begitu. Kenapa ulama salaf ngomongnya begitu? Biar kita ini hati-hati. Semua yang mau kita buat, kita pikirkan. Karena kita bakal ditanya alasannya apa. Ditanya alasannya. Kita di dunia aja ditanya alasan, ya, udah bingung kita.
Apalagi di hari akhir. Walaupun sebenarnya Allah sudah punya filenya. Filenya Allah punya filenya nih. Ada, Allah simpan semua filenya. Tapi bakal ditanya. Sama ketika ada orang punya harta. Itu kan ditanya kan? Min aina iktasabah wa fima anfaqah. Dapatnya dari mana? Cara dapatnya seperti apa? Berapa banyak yang dia dapat? Ditanya terus tuh. Terus setelah itu keluarkannya gimana? Masuknya bagaimana? Caranya masuk itu harta. Terus cara keluarnya gimana? Ditanya sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kata amal itu kan artinya apa? Pekerjaan. Ya. Ada juga bahasa Arab yang artinya pekerjaan, fi'il. Fi'il itu kan pekerjaan juga. Apa bedanya? Kata ulama, ya, kata amal ini digambarkan tentang suatu aktivitas yang dilakukan dengan sengaja dengan maksud tertentu. Ya, aktivitas atau perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan maksud tertentu. Antum sholat tadi, amal nggak itu? Itu fi'il atau amal? Amal. Kenapa? Sengaja nggak? Sengaja dong. Maksudnya apa? Ada maksud nggak? Ada maksud. Makanya kenapa haji itu, kata para ulama, al-hajju huwa al-qasdu ilallah. Jadi definisi haji, haji adalah al-qasdu ilallah, perjalanan yang disengaja menuju Allah Subhanahu wa taala. Memang sengaja, ada niat, ya kan, ada keinginan untuk haji, terus dia kumpulkan uangnya, dia tabung uangnya, ya kan, dia daftarkan, dia pilih travel yang bakal dia ikut untuk berangkat. Kemudian setelah jatuh waktu dia untuk berangkat, dia siapkan kopernya, pakaiannya, segala macam persiapan untuk berangkat selama beberapa hari di sana. Al-qasd, sengaja. Adapun fi'il, kata ulama, ya, ini digunakan untuk menjelaskan suatu pekerjaan, baik yang sengaja ataupun tidak sengaja. Itu fi'il. Kalau amal sengaja, lillah itu. Kalau fi'il nggak sengaja, jalan nih, antum jalan, kesenggol, tek, nggak sengaja kan, fi'il itu. Sorry ya. Tapi ada juga jalan sengaja dia nyenggol temannya. Kayak tadi tuh di belakang, di tempat wudhu. Nah, tadi sebelum sholat maghrib, saya pas mau ke toilet, itu banyak yang bercandanya sengaja itu sama teman-temannya itu, anak-anak itu, ya, nyenggol temannya, wudhu, siramin air temannya. Itu amal bukan amal itu. Itu fi'il, perbuatan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada juga ulama yang mengatakan yang dimaksudkan dengan amal adalah harakah wa'iyah yaqumu bihal insan ala wajhil umum, gerakan yang sadar yang dilakukan oleh manusia secara umum. Ini sadar tuh, amal tuh sadar. Nggak ada orang sedekah nggak sadar. Sedekah sadar nggak? Sadar. Saya nggak ingat. Ternyata nggak ada. Sadar tuh. Karena sadar itulah makanya kan ngambil uangnya sadar banget kan. Ada uang merah, ada uang biru. Yang diambil yang mana? Saking sadarnya, ambil yang lebih dikit. Sadar. Orang sholat harus sadar nggak? Kalau nggak sadar, la taqrabus sholata wa antum sukara.
Kenapa nggak boleh mendekati sholat dalam keadaan mabuk? Nggak sadar, sholat amal. Ya. Nah, yang menarik, kata tentang amal saleh dalam Al-Quran, ya, kan itu ada lawan daripada amal saleh itu ada namanya namanya amilus salihat, ada namanya amilus sayyiat. Ada di Al-Quran tuh amilus sayyiat. Nah ternyata kalau dihitung-hitung jumlah kata amilus salihat itu, jumlah kata-kata yang amilus salihat itu jumlahnya paling banyak, lebih banyak dibandingkan dengan amilus sayyiat. Kata ulama, setelah mereka menelisik, mereka lihat, mereka pelajari, mereka hitung, di dalam Al-Quran kata yang menggunakan amilus sayyiat itu cuma 3 kali dalam Al-Quran. Amilus salihat banyak sekali. Amilus sayyiat ada pada surat Al-A'raf ayat 42, An-Nahl 119 dan Al-Qasas 84. Kemudian ada lagi satu, amalun ghairu saleh. Kita temukan di surat Hud. Itu dimana ketika itu kisah tentang Nabi Nuh alaihissalam termaktub dalam surat Hud. Itu kan anaknya Nabi Nuh, itu kan diajak sama Nabi Nuh untuk ikut di kapal. Tapi kan dia banyak jawabannya, ya. Kemudian sok lebih tahu lah gitu. Bahkan dia arogan juga depan ayahnya gitu, ya, merasa bahwasanya itu kapal tidak mampu menyelamatkan. Kalau saya naik ke atas gunung yang tinggi lebih selamat saya, karena gunung itu besar tinggi. Kemudian Allah bilang akhirnya sama Nabi Nuh, ya, dia bukan dari keluargamu, dari kerabatmu, ya. Kemudian Allah katakan bahwasanya dia itu bagian daripada amalun ghairu saleh. Ya, 1 kali disebut seperti itu, amalun ghairu saleh. 1 kali dalam Al-Quran disebut dalam surat Hud. Kata ulama, redaksi itu menggambarkan tentang orang yang arogan. Itu amalun ghairu saleh, orang yang membangkang. Nah, kita berapa hari yang lalu ada peringatan Hari Guru kan. Orang-orang yang tidak berkah ilmunya itu orang-orang yang sering arogan sama gurunya, arogan sama orang alim. Itu dia masuk kategori amalun ghairu saleh. Seperti anaknya Nabi Nuh ngelawan sama Nabi Nuh alaihissalam, ya, itu bapaknya. Terus yang kedua apa? Itu nabi, itu rasul. Kenapa ulama-ulama zaman dahulu itu cemerlang sekali, hidupnya penuh dengan keberkahan, karangan buku mereka banyak, dan karangan buku mereka itu tetap dipakai sampai saat ini, walaupun mereka sudah berkalang tanah, walaupun mereka sudah meninggal ratusan tahun yang lampau. Coba lihat orang-orang yang katanya memiliki pengetahuan yang begitu tinggi, begitu hebat, dengan gelar yang begitu banyak. Coba perhatikan karangan-karangan mereka setelah mereka meninggal dunia 10 tahun, 20 tahun kemudian. Bukunya sudah tidak terbit lagi. Kita cari bukunya sulit, sudah nggak ada lagi. Katanya percetakan udah nggak nyetak. Alasan percetakan, kalau nyetak harus nyetak banyak, kalau nyetak sedikit harga jadi tinggi, tidak ada pembelinya. Tapi perhatikan ulama-ulama salafus salihin, ya, udah meninggal ratusan tahun yang lampau, bukunya masih beredar. Kita pun gampang mencarinya. Kenapa? Ilmu mereka berkah. Mereka dulu sebelum jadi ulama murid juga, ngaji juga.
Imam Syafi'i rahimahullah itu salah satu gurunya Imam Malik. Dia mengatakan, aku berguru sama Imam Malik 10 tahun. Aku mengaji akhlak bersama beliau 8 tahun. Ngaji kitab 2 tahun. Imam Syafi'i dalam salah satu kisahnya kata beliau, kami kalau duduk di depan Imam Malik guru kami, itu kalau kami membuka lembaran, kami bukanya pelan-pelan. Lembaran buku itu bukanya pelan-pelan. Saking tidak mau terdengar oleh sang guru. Gurunya bilang, sekarang buka lembaran berikutnya. Bukanya pelan. Nggak ada berisik. Jadi maksudnya apa? Tidak ada berisik suara kertas. Nah kita kebet aja. Subhanallah, gimana ilmunya nggak berkah. Buka itu nggak mereka tidak mau, satu kelas itu tidak mau Imam Malik dengar suara kertas. Bukan Imam Malik yang bilang nggak mau dengar, mereka ingin agar Imam Malik itu tidak terganggu dengan suara kertas itu. Zaman sekarang bukan suara kertas, suara orang ngomong kayak tawon, suara orang bercanda di belakang ketika kajian sedang berlangsung. Muridnya, ada salah seorang muridnya Imam Syafi'i rahimahullah, kalau tidak salah namanya Ar-Rabi bin Sulaiman. Dia pernah bilang begini, kata beliau, kami mau dalam keadaan sedang belajar atau tidak dalam keadaan sedang belajar, kami tidak pernah berani minum di depannya Imam Syafi'i. Minum. Nah kita makan permen, minum depan Imam Syafi'i. Ihtiram sama gurunya. Yahya bin Yahya Al-Laits mengatakan, kami pernah sedang duduk belajar bersama guru kami. Ketika kami sedang dengar guru kami sedang menyampaikan pesan-pesan kepada kami, tiba-tiba dari luar kami dengar ada suara rombongan gajah lagi lewat. Antum bayangin rombongan gajah, bukan satu gajah aja kalau udah lewat udah berisik kan. Ada rombongan gajah lewat. Tidak saat, kata Yahya bin Yahya Al-Laits, tidak ada seorang pun dari kami yang bangun lari keluar. Suara berisik apa itu? Lari, lihat, gak ada yang bangun, diam, tetap diam. Bahkan kata Yahya bin Yahya Al-Laits, tidak ada seorang pun dari kami yang memalingkan wajahnya menoleh ke sumber suara. Gak ada. Tetap duduk tenang. Pada suara itu begitu berisik, tetap fokus memandang wajah sang guru dan mendengarkan apa yang dia sampaikan. Kita angkat handphone, buka WhatsApp. Ada juga di masjid tuh, kita lagi isi kajian, ada orang duduk ngaji dia. Ya akhi, ente kalau mau ngaji, ente keluar, duduk di luar. Nah, dia duduk ngaji di tengah-tengah. Dengan dibuka handphonenya, buka aplikasi Quran, dia ngaji. Duduk di luar. Duduk di ruangan yang lain. Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Abdullah ibnu Abbas nih kan sahabat Nabi yang cukup alim kan, berilmu. Tapi ternyata dia pernah belajar dari Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit lebih tua umurnya dari beliau. Dia pernah nimba ilmu dari Zaid bin Thabit. Walaupun Abdullah bin Abbas termasuk sahabat Nabi yang
yang bintang juga. Orang Umar bin Khattab sangat senang sama dia karena banyak hal yang Umar bin Khattab tanyakan kepada dia. Tapi karena dia merasa dia pernah dapat ilmu, dan dia pernah dapat ilmu dari Zaid bin Thabit bukan setiap saat, bukan terus menerus, sesekali. Ada berapa kali dia pernah dapat ilmu dari Zaid bin Thabit. Itu Abdullah bin Abbas itu pernah dilihat orang, dia jalan di bawah, dia pegang tali kekang ontaknya Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit yang dianggap sebagai gurunya duduk di atas onta. Terus dia mengatakan, hakadha nahnu, dia mengatakan, inilah kami. Beginilah kami diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menghormati orang yang pernah mendidik kami dan mengajarkan kami. Ya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak mengherankan kalau Ali bin Abi Thalib mengatakan, man 'allamani harfan sirtu lahu 'abdan. Siapa yang mengajarkan aku satu huruf, aku bersedia untuk menjadi budaknya. Jadi antum sudah jadi orang, sudah dewasa, sudah sukses, antum pulang ke tempat antum kecil dulu, pertama kali antum cari orang yang ngajarin antum pertama kali bisa baca A, B, C, D. Cari tuh, kalau masih hidup cari, kalau sudah meninggalnya ziarahi makamnya. Cari orang yang dulu di surau, di musola kecil, tempat yang sangat sederhana, mengajarkan antum bisa baca alif, ba, ta. Walaupun antum sekarang sudah ahli baca kitab, bahkan ngarang kitab sekalipun, ya, hafal dan menguasai sekian kitab, antum bisa begitu karena ada yang mengajarkan antum dahulu a, alif, ba, ta. Cari dia, temui dia, cium tangannya. Insya Allah berkah, ilmu antum berkah, hidup antum berkah. Kan Nabi bilang, orang tua kalian 3 kata Rasul. Yang pertama kali orang tua biologis, menyebab engkau lahir, engkau hadir di bumi ini. Yang kedua kata Rasul, orang yang engkau nikahi, anak laki-lakinya atau anak gadisnya, mertua. Itu orang tua itu sama dengan orang tua kandung, mertua itu. Jadi jangan bedain tuh mertua itu. Jadi kita hormat sama mertua kita, sayang sama mertua kita, itu seperti kita sayang kita punya orang tua kandung. Berkah. Yang ketiga, orang yang mengajar engkau, yang mendidik engkau, orang tua. Pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita kembali pada amal soleh. Ya. Kalau ada orang dia berbuat baik, tapi dia tidak mukmin, ya, apakah dia akan mendapatkan perlakuan yang sama? Kan suka kita, oh itu masya Allah tuh orang tuh, ya, perbuatannya masya Allah baik banget. Banyakkan dia malah bantu-bantu orang ketimbang yang katanya beriman. Suka dibilang begitu kan? Perhatikan surat Ghafir salah satunya ayat 40. Allah mengatakan, man amila sayyi'atan fala yujza illa mislaha wa man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min fa ulaika yadkhuluna al-jannata yurzaquna fiha bighairi hisab. Ya. Siapa saja yang mengerjakan perbuatan jahat, maka dia tidak akan dibalas kecuali sesuai perbuatan yang telah dilakukan. Dan siapa saja yang melakukan amal saleh, laki-laki maupun perempuan, min zakarin au unsa wa huwa mu'min, ya, dan dia beriman, maka dia akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Terus pelaku perbuatan baik tapi dia tidak mukmin, apakah nilai dia bakal sama dengan orang berbuat baik tapi dia mukmin? Beda. Allah berfirman, am hasibal ladzina ijtarahu sayyi'at
an naj'alahum kalladzina amanu wa 'amilus shalihat. Apakah orang-orang yang melakukan kejahatan itu mengira bahwasanya kami akan memperlakukan mereka seperti orang-orang beriman? Ya, beda. Tidak akan sama. Masih panjang nih. Baru halaman ke-8 dari 28 halaman. Kita harus bahas lagi tentang tolok ukur amal saleh, insyaallah ya. Apa tolok ukurnya? Bagaimana pandangan Rasul, pandangan para salafus salihin tentang tolok ukur amal saleh, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang ya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala hadirkan rahmat dan kebaikan buat kita. Kita akhiri dengan surat Ibrahim ayat 18 di mana Allah berfirman, "Matsalul ladzina kafaru bi rabbihim a'maluhum qaramadin." Bencana di Cianjur banyak yang kasih bantuan. Ada yang mukmin, ada yang kafir kasih bantuan. Bagus, tidak ada yang salah, bagus, semuanya bagus. Tapi nanti nilai di hadapan Allah beda. Nilai di hadapan manusia sama. Nilai di hadapan manusia sama. Itu perbuatan baik. Ya. Dan kita jangan jelek-jelekin mereka yang tidak mukmin ketika mereka melakukan kebaikan. Jangan jelek-jelekin, kita acukan jempol buat mereka. Tetapi dalam Islam ada panduannya. Dalam surat Ibrahim ini Allah katakan, "Matsalul ladzina kafaru bi rabbihim a'maluhum qaramadin ishtaddat bihir rih." Ya, perumpamaan orang-orang kafir, orang-orang yang ingkar terhadap Tuhannya, terhadap Allah Subhanahu wa taala, amal-amal mereka itu seperti abu yang ditiupkan keras di suatu hari yang anginnya datang begitu kencang. Ya. Jadi abu itu dia numpuk tinggi, besar, terus datang angin tiup kencang, terbang dia, hilang dan melayang tanpa bekas. Di dunia bisa saja pujian buat mereka jauh lebih lama ketimbang orang mukmin. Mungkin orang mukmin buatnya nggak banyak, sedikit, atau mungkin buatnya sama-sama banyak tetapi di blow up-nya kurang. Ya. Orang-orang mukmin kurang promosi, ya, tidak ada yang angkat ke media, pemberitaannya cuma mungkin 3 hari selesai. Mungkin punya mereka pemberitaannya berbulan-bulan, ya. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, karamadin, seperti abu, tetap tidak sama. Ya. Karena bobot amal saleh itu harus dengan keimanan. Dan orang mukmin ketika dia beramal tentu bertolak dari niat. Dan niatnya itu akan betul-betul murni jika dia memakai payung keikhlasan semata-mata lillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mari sama-sama kita baca, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.